Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan pasti akan berdampak kehidupan, karena jalan Tuhan menuju pada kebaikan dan kemurahan. Dia adalah gembala kita yang akan membawa dan menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Kita akan melihat sekalipun di lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai kita. Karena itu kita akan kembali belajar tentang topik lawan daripada kesombongan ialah kerendahan hati. Dan kerendahan hati merupakan jalan untuk kita menjadi besar, menjadi sukses. Tentu dengan konotasi yang benar, besar dan suksesnya benar. Karena ada banyak cara-cara dunia untuk menjadi besar dan sukses. Mereka menempuh dengan cara-cara yang salah. Dan kita belajar bahwa kerendahan hati adalah lawan daripada kesombongan. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28 dikatakan begini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan prinsip untuk kita menjadi besar, sukses, berhasil. Jalannya itu bukanlah jalan-jalan seperti yang diajarkan oleh dunia ini. Justru kita harus berbeda. Kita harus belajar dengan cara dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Yesus berkata bahwa orang-orang dunia, orang-orang yang besar dan hebat, menjadi besar dan hebat, mereka menjalankan kuasanya dengan cara tangan besi, keras, dengan cara mendominasi, mengintimidasi, memanipulasi, memanfaatkan orang. Tapi Tuhan bilang, tidak demikian di antara kita. Barang siapa kita ingin menjadi besar, kita justru harus menjadi pelayan, menjadi hamba. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Jadi kalau kita ingin menjadi besar, kita harus menjadi kecil. Kalau kita ingin diangkat Tuhan, kita harus justru merendahkan diri. Karena jalan ke atas itu bernama jalan kerendahan hati. Jalannya justru ke bawah. Dan dia berkata sama seperti Anak Manusia. Seperti Yesus. Dia datang dengan prinsip konsep melayani. Konsep kerendahan hati. Bahkan dia berikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dia berkata, pikulah kuk yang kupasang, belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan dapat ketenangan. Ketenangan kita itu justru kita dapatkan ketika kita memiliki salah satu sikap, sifat yang namanya rendah hati. Kita udah belajar bahwa kesombongan, tinggi hati, itu akan mendahului kehancuran, kerusakan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara orang punya segala-galanya kita lihat secara dunia ini, secara lahiriah, tapi mereka nggak punya yang namanya ketenangan. Mereka nggak punya yang namanya damai dan sejahtera. Justru di tengah kelimpahan, mereka kekurangan. Mereka tidak punya damai. Mereka nggak punya ketenangan. Yesus berkata, ayo belajar kepadaku. Datang kepadaku, belajar sama aku. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Jiwamu akan dapat ketenangan. Makanya Yesus memberikan teladan dalam Yohanes pasal 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Dia Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Tidak mudah. Saudara boleh saja melayani, tapi apakah dasar pelayanan kita adalah kerendahan hati? Ini penting. Dalam ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Jadi dia sudah memberitahu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Dia membasuh kaki murid-murid, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi kita saling mengasihi, saling merendahkan hati. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Karena itu rasanya tidak salah kalau kita belajar topik ini secara terus-menerus. Kemarin ada seorang bertanya kepada saya, apa sih yang diajarkan di dalam pemuritan? Pemuritan itu kita mengajarkan 4 prinsip. Yang pertama, orang mengalami kesembuhan. Yang kedua, orang mengalami perubahan paradigma. Yang ketiga, orang mengalami yang namanya remuk. Remuk itu bukan bonyok. Remuk itu kita punya sikap hati yang benar, punya penyerahan hak. Lalu kita diajar untuk memiliki pandangan pemahaman tentang kekekalan. Dan dia bertanya, apa yang diajarkan di hari pemuritan itu? Saya bilang mengaplikasikan apa yang sedang kita bangun. Karena terkadang kalau kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu, hanya sekali, itu cuma bisa jadi pengetahuan, dan pengetahuan itu hanya bikin kita sombong. Karena itu kita perlu mengulangnya lagi. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita bisa cerita gagal atau sukses. Bagaimana firman itu menjadi darah dan daging. Termasuk apa yang sedang kita pelajari tentang bagaimana kita perlu melawan kesombongan dalam hidup kita dengan kerendahan hati. Dalam Filipi 2 ayat 5, 6, 7 kita sama-sama tahu, dan sampai ke ayat 8 bahwa Yesus ditinggikan. Kenapa? Dan Alkitab berkata, biarlah kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Bahkan bukan hanya itu, dia telah taat, dia rendahkan dirinya, taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Itu sebabnya lah Tuhan memberikan nama di atas segala nama, sehingga yang di surga, di bumi, di bawah bumi tunduk dan takluk kepada nama Yesus. Jadi Yesus adalah guru dan teladan kita. Kita ikuti dia. Dia mengajarkan prinsip. Ini prinsip. Kalau saudara ingin dimuliakan, rendahkanlah hati kita. Karenanya Rasul Paulus bahkan, Bapak Ibu, satu hari dalam 2 Korintus 12 ayat 7, dia berkata bahwa bagaimana dia mendapatkan, dia sebenarnya bisa punya kesempatan untuk memegahkan diri. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Jadi bagaimana dia diangkat oleh Tuhan ke Firdaus. Dan sebenarnya dia, pernyataan-pernyataan rohani ini bisa membuat dia bermegah, jadi sombong. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah, juga aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Lihat, saudara, banyak hal yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi Paulus berkata supaya jangan meninggikan diri. Tuhan mengizinkan utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun dan menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kita lihat Paulus berdoa, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Supaya apa? Supaya Paulus tetap punya hati yang rendah. Jadi kalau saudara dipakai Tuhan, saudara diberkati, dipercayakan banyak hal. Ingat, di sisi yang lain Tuhan mengizinkan juga hal-hal yang lain terjadi, ketidaknyamanan, ketidakenakan. Tujuannya cuma satu, supaya kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Karena itu mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang sangat rendah hati. Jadi menjadi besar jalannya adalah menjadi kecil. Menjadi sukses jalannya turun ke bawah. Kalau kamu ingin jadi besar, biarlah kita jadi pelayan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Shalom.